Oke, kita mulai aja pertemuan kali ini karena sudah jam 9.42. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Processing ya. Kalau kemarin kita belajar tentang apa ya? Ini loh image processing. Ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Ada thresholding, ada kontur, kemudian ada warna, pewarnaan di ASP, macam-macam. Nah, mulai pekan ini kita lebih banyak untuk implementasi dari image processing-nya tadi. Oke. Ini bukan aja nanti terlalu berat bagi saya. Oke, sudah kelihatan? Halo? Sudah, Pak. Oke, ya. Sekarang kita akan masuk ke Recording in progress. Oke. Yang pertama kita akan bahas itu adalah masalah kontur ya. Jadi kita kemarin telah membahas masalah kontur di pertemuan recording. Pertemuan berapa ya? Geometri. Ini warna. Oke, di thresholding ini. Oke. Nah, sekarang kita berbicara masalah find and draw kontur. Ya. Jadi kontur itu apa toh? Kontur itu adalah kalau dari peta itu tinggi rendahnya suatu tempat. Ya, jadi konturnya itu rata, nah, atau bergelombang ya. Jadi ada tinggi rendahnya suatu plan atau suatu area. Nah, ini yang dinamakan sebagai kontur. Nah, kalau di dalam citra, kontur itu akhirnya dideteksi dari perbedaan warna. Ya, jadi citra warna itu ada 3 komponen, BGR ya. Kalau di Python itu ada BGR, bukan RGB tapi BGR. Nah, komponen ini kemudian dideteksi. Oh, kalau ini istilahnya dia lebih menonjol daripada yang lain. Ya, jadi warna istilahnya secara tampak itu dia lebih tinggi daripada yang lain.
Oke. Nah, sekarang konsep dari kontur sendiri oke ya. Jadi konsepnya bentar, kita ya kita lihat dulu aja, kita jalankan. Pak. Ya, jadi yang namanya kontur itu seperti ini. Jadi dia akan membentuk ini konturnya. Nah, jadi istilahnya dia ya antara satu warna dengan warna yang lain itu dia memberi garis. Nah, jadi dari ini, nah, ya seperti ini gambar konturnya. Nah, jadi seolah-olah ini kalau kita berbicara masalah gula, ini adalah gula ini semakin ke depan. Jadi semakin ke depan itu semakin putih. Kemudian agak abu-abu sampai sini. Nah, kemudian di sini ada warna. Ya, jadi oke. Nah, oke, sebentar. Ya, kalau dari ya, nah, jadi Anda punya gambaran nanti bentuknya seperti itu. Nah, yang pertama, nah ini paling dasar yaitu menampilkan gambar dulu. Ya, yang jelas ini menampilkan gambar. Ya, jadi ini programnya seperti ini. Image dia mengambil file dari gambar, dari citra, kemudian menampilkan di show. Jadi kalau membaca gambar, membaca citra itu adalah image read. Terus kalau menampilkan itu adalah show, image show. Kemudian ini untuk kontrol kalau kita ingin close dari Windows tersebut. Oke, gambarnya seperti ini ya. Jadi ini gambar hasilnya seperti ini. Dari gambar hasil tadi, bagaimana caranya untuk membuat sebuah kontur. Ya, jadi ini akan kelihatan ini ada gula. Kemudian di sini ada warna-warnanya. Bagaimana cara membuat konturnya?
konsepnya ini ya. Konsepnya adalah kalau aslinya itu ini, dua ini. Ya, jadi perintah yang digunakan itu yang satu itu adalah find contour, nih. Yang kedua adalah draw. Ada dua itu. Tapi agar dia bisa membuat kontur ini, maka apa? Itu tidak bisa langsung. Ya. Jadi kalau nanti langsung, jadi image warna itu langsung di kontur, nanti terlalu banyak konturnya. Jadi semuanya akan dibuat kontur. Oke. Nah, jadi caranya apa? Jadi yang kontur itu cuma satu warna aja ya. Jadi satu warna. Jadi satu array. Karena satu warna atau satu array. Maka apa? Maka yang digunakan citra warna itu dirubah dulu ke grayscale. Nah, jadi grayscale. Nah, dari grayscale dibuat file citra biner. Ya, jadi kalau grayscale itu dari 0 sampai 255. Tapi kalau grayscale itu cuma 0 atau 255 ya. Jadi cuma putih atau hitam. Oke, ya. Nah, kalau untuk grayscale kita pakai konversi dari warna ke gray. Ya, jadi biar mudah. Bukan dari sinilah. Ya sebenarnya sama. Kalau ini dikasih 0 ya nanti grayscale. Tapi yang paling biar kita tahu bahwa dari citra warna kita buat ke grayscale. Kemudian dari sini kita buat jadi citra biner. Dengan cara apa? Threshold. Oke ya, jadi threshold di sini kita sudah pernah membuat. Nah ini thresholding. Kemudian kalau kita berbicara masalah biner, image converting, ya. Jadi yang pertama kita buat jadi gray dulu, baru nanti masuk ke thresholding. Oke. Oke, ini citra warna. Dari citra warna, kemudian kita bentuk ke thresholding. Ya, jadi karena ini terlalu besar ya, jadi ini gambarnya terlalu besar. Kita kecilin dulu. Ini untuk mengecilkan. Nah, ini biar gampang aja ya, ini untuk mengecilkan. Oke, jadi ya, seperti gambarnya sudah kecil.
kemudian dari gambar itu kemudian di ya, jadi nah oke, kita sampai aja di sini. Kemudian kita tambahi ya untuk menampilkan jadi kita sudah punya oke, ini berwarna ya, ini berwarna, ini jadi kecil, sudah kelihatan ini ya, dari dua ini sudah kelihatan. Nah, baru kemudian kita thresholding itu apa toh? Nah, thresholding itu cuma nanti cuma ada biner. Oke. Oke, ini thresholding untuk membuat binernya. Kita cari ke ya. Kita lihat ada 3 gambar. Nah, ini. Kalau ini gambar warna, kalau ini grayscale, kalau ini biner. Jadi biner itu cuma ada 0 dan 1 ya. Jadi cuma nah iya. Nah, ini gradient nanti. Nah, ini tergantung dari thresholding yang Anda gunakan ya. Ini nanti tergantung dari ini 209. Oke. Gimana kalau ini kita kasih status. Nah, yang nanti tampak itu ini. Yang ini istilahnya bunderan ini itu jadi nggak tampak. Nah, tergantung kita memakai threshold yang mana, ya, seberapa yang akan kita pakai. Untuk thresholding sendiri, untuk thresholdingnya sendiri, bahkan Anda bisa menggunakan, jadi ada banyak, ada yang pakai ini metodenya atau cuma threshold jadi 0 ya. Kalau yang ini cuma jadi langsung 0 ya. Jadi kalau yang ini itu langsung, yang ini kalau di bawah 100 ya langsung dibuat jadi 0. Atau Anda bisa menggunakan nah, gimana kalau ya, misalnya seperti ini. Nah, ini. Ya. Karena apa? Karena ini grayscale ya. Jadi grayscale. Jadi kalau dia di bawah 220, dia akan jadi 0. Tapi kalau ini, jadi akhirnya yang menuju ke putih jadi 0, kalau yang ini jadi hitam. Oke,
itu terkait dengan resulting ya, dari resulting. Ya. Jadi yang permasalahan klasik dari resulting itu kalau Anda mengalami ya gradasi. Kalau gradasinya tidak pas, kalau Anda tidak pas menerapkan resultingnya, maka ini. Ya. Oke. Ya, jadi ini. Ini sudah jelas karena di sini itu sudah ada garisnya. Ini jadi sudah jelas antara ini putih ya putih, hitam ya hitam. Jadi tidak ada gradasi lagi. Ya, kalau yang di sini ada warna, ada gradasi. Tetapi kalau yang namanya citra biner itu tidak ada gradasi. Ya, cuma hitam dan putih. Kalau grayscale itu masih ada gradasi. Oke. Nah, maka apa yang diterapkan ini? Ya, kalau sudah masuk ke citra biner, maka baru masuk ke kontur. Kontur itu apa toh? Jadi line kontur masuk ya. Oke. Jadi yang dikontur, jadi ini kan. Nah, jadi yang pertama ini image. Ya. Dari image itu diproses menjadi grayscale. Nah, dari grayscale, ini grayscale ya, dicari resultnya tadi ya, gambar result. Nah, dari gambar result ini, result diproses ke kontur. Ya. Ini bentuk konturnya. Ya. Jadi nanti proses konturnya seperti apa. Nah, oke, kita lihat jadi. Jadi kontur itu tidak hanya satu. Oke. Nah, ini dia. Jadi ini adalah konturnya itu ada 186. Ya, jadi kalau tadi ada istilahnya dari gambar-gambar tadi, dia akan membentuk sebuah kontur yang berbeda-beda. Ya, jadi ya, jadi ini nanti yang melingkupi ini satu area di sini itu satu kontur. Ini melingkupi ini satu kontur lagi. Ini melingkupi ini satu kontur lagi. Jadi dalam bentuk seperti ini itu banyak kontur. Ya. Dari banyak kontur tadi,
kemudian dia akan ditempelkan kemana. Ya, jadi ini fine contour itu dia adalah sebuah perintah dari OpenCV untuk mencari kontur yang ada itu yang mana aja. Ya, nanti akan kelihatan ada misalnya cuma kedapatan satu ya satu, ada dua ya dua. Nah, dari mana konturnya? Ya dari gambar biner tadi. Ya ini dari threshold tadi. Dari threshold itu akan menghasilkan citra biner, kemudian dicari konturnya. Oke, jadi nah kemudian baru digambar ke biner. Ini adalah data kontur ya ini. Ini ada banyak sekali, itu adalah data kontur. Ini konturnya ada 186, datanya ini. Oke. Ini kontur ke 0, dengan di sini. Oke. Nah, kemudian yang ini menggambar konturnya. Jadi kontur ini konturnya digambarkan kemana? Ya, jadi data kontur itu kemudian akan digambar kemana? Apakah akan digambar di image aslinya? Ini image aslinya. Ya, image warna atau image yang grayscale atau yang mana? Ya, ini kita embeddedkan, kita pasangkan ke citra warna. Oke, kita jalankan. Nah, ternyata bisa. Oke ya, dikeluarin. Ini adalah -1. -1 itu semua kontur yang jumlahnya 186 itu digambar semua. Ya, di sini sudah kelihatan ya. Jumlah kontur 186. Kalau -1 itu digambar semua. Kalau ini itu adalah warnanya. VBF. Kalau ini tebal-tebal garisnya. Oke, misalnya satu aja. Di merah. Nah, merah. Di gambarnya merah. Ya. Nah, di biru ya, gambarnya biru. Di sini gambarnya biru. Oke, biar lebih kelihatan. Ya, nih. Nah, gimana kalau kita embeddedkan di grayscale? Image and gray, kontur, ini kita lihat CMC-nya aja.
Kok jadi putih? Siapa yang tahu? Mengapa nggak biru, tapi jadi putih? Siapa yang tahu? Nah iya, kalau grey kok jadi malah jadi putih, nggak jadi biru. Kalau tadi gambar warna IMG itu jadi biru, tapi kalau yang ini kok jadi putih. Ya, jadi Anda harus ingat ya, kalau warna itu 3 layer ya, di GR. Nah, berarti ada 3 matrik. Ya, jadi ada matrik 3 dimensi, yaitu B, G, R. Tapi kalau grayscale, itu matriknya cuma 1, atau layernya cuma 1. Nah, maka layer 1 itu kalau ditambahi dengan angka biru tadi, nah ya udah, ya akhirnya dia jadi 1 layer tadi, bukan 3 layer. Ya. Oke, ya jadi mengapa kalau di grayscale ini jadi seperti ini? Ya karena kalau kita berbicara image di proses image-nya itu kita berbicara masalah array, malah masalah matrik. Oke, kita kembali lagi ke kalau kita ini 1 gimana? Kita lihat, nah ini yang kelihatan. Ini gitu kontur 1 ini, ini 1. Jadi yang lain yang digambar itu cuma kontur nomor 1. Kontur nomor 2 nggak tahu gini. Ya, jadi dia find kontur ini, dia mencari kontur. Dapat 1, dapat 2, 3, seterusnya. Kalau dia nyambung terus, ya, maka garisnya akan nyambung. Tapi kalau terpotong, ya jadi dulunya hitam-hitam, dan 1 piksel itu 0, 1 piksel itu putih, maka dia akan istilahnya kepotong. Oke, coba kita lihat di sini. Coba kalau kita lihat jadi 200 ya. Oke, kita lihat berapa thresholdnya. Ini konturnya ada 186. Nah, ini cuma jadi 29. Ya, karena apa? Nanti dia akan menyebar. Jadi, kalau dia masih dalam satu istilahnya, dalam satu garis itu hitam semua, maka itu dianggap satu kontur. Ya, satu kontur. Tapi tiba-tiba garis itu dalam perjalanannya di atas, di tengah-tengah titik itu ternyata ada istilahnya ada titik putih, akhirnya yang memotong itu, maka itu akan menjadi 2 kontur. Oke, ini konturnya ini. Oke, kalau ini 2 gimana? Ya, kita lihat aja. Nah, ini.
misalnya 40 misalnya, atau 100, maka konturnya juga berbeda. Ini jumlah konturnya juga berbeda. Nah, ini 37. Ini. Ya. Jadi ini itu menunjukkan nomor konturnya berapa. Jadi sekarang misalnya yang 25. Mana ini? Oh ini. Nah, ini. Ya. Tetapi kalau kemudian ini dijadikan minus 1, maka semua kontur yang jumlahnya 37 itu ditambah. Ya, ini digambar semua. Ini enggak digambar kenapa? Ini terkait dengan thresholding. Kalau kemudian kita ganti tadi 9, nah, baca. Ya, jadi itu terkait dengan penerapan dari thresholding. Recording stopped. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Yuk. Itu yang di threshold itu 209, kalau beda gambar, beda angka juga kan, Pak? Nah, kalau beda angka, cara nentuinnya itu gimana, Pak? Biar dapat angka yang pas gitu. Ini. Nah, Anda bisa menggunakan ini. Nah, ini loh. Anda bisa menggunakan thresholding yang tergantung ini loh. Nah, ya, pakai yang adaptif. Oke. Ini kan basisnya thresholding ya. Nah, oke, coba kita pakai yang ya, jadi ini itu gambaran sederhananya. Ya, jadi kalau untuk gambar yang berbeda gimana? Nah, nanti kita berbicara masalah thresholding sama gradient. Gradient apa toh? Nah, gradient itu untuk mencari, ini kan gradasi ya. Gradasi. Oke, kita cari. Nah, ada gambar yang lain. Nah, tapi sudah black white itu. Jadi ini akan bermasalah kalau dia berada di yang memiliki gradasi-gradasi. Kalau dia tidak ada gradasi, itu bermasalah. Oke, kita coba cari. Oke, ini ya.
Nanti kalau ada banyak seperti ini, ada lagi nanti. Ini yang harus ada yang binernya itu harus dihapusin dulu. Jadi nanti bagian-bagian yang kecil-kecil itu harus dihapus. Oke, testing S. Duh, power 1. Ya. Oke. Enggak usah ditulis. Yang kecil. Sini. Oke. Ini tidak ditulis. Ya, tanggal aja di tengah-tengah misalnya 1, 2, 3. Oke. Ya. Kita lihat kok bisa seperti ini. Kita carinya di ini ya. Nah, ini yang putih ya. Jadi ini dianggap putih, jadi ini kurang. Apa ini? Ini terlalu banyak threshold ini. Ya, jadi ini baru sederhananya. Oke. Nah, kita naikkan aja ini. Oke, buka. Ya, jadi ini. Jadi ini akan bermasalah kalau kita bekerja pada yang kan gradasi ya, ada gradasi. Oke ya. Nah, kalau nanti ada gradasi, maka kita harus yang pertama kita memakai pressure yang
yang adaptif. Yang kedua, kita membentuk yang namanya tadi yang terkait strategi. Ada pertemuan tadi ya. Ini ya. Oke, kecil. Kita tambahkan di sini. Nah, di edit dulu atau di press dulu. Jadi seperti ini. Oke, maka yang ini di blur. Ini kan ini terlalu kecil ya. Nah, oke, kita masuk ke blur. Ini. Nah, masuk ke paling media. Ya, jadi bentuknya nanti seperti ini. Oke, kita lihat apakah jadi lebih baik. Itu malah hitam semua. Oke, kita pakai yang distorting.
pakai yang serius dulu. Oke, ya. Jadi untuk satu kasus, nah itu memang berbeda-beda. Ya, jadi kalau untuk banyak kasus, nah ini harus saja di apa ada beberapa proses. Oke, udah benar THN terkait. Coba aja. Oh, hmm. Lengkap. Ya, ya. Oke, kita coba pakai yang tadi apa? Facebook. Oke, ya, ini seperti ini. Ya, jadi di sini ada dua. Dengan cara ternyata yang adaptive threshold dia memberikan yang lebih baik. Oke, gitu ya. Nah, jadi ada beberapa proses. Ya, nanti kalau prosesnya terlalu banyak nanti jadi bingung. Ya. Jadi dasarnya seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Boleh minta file ya Pak? Yo, oke, nanti. Ya. Saya bisa coba-coba juga. Nah, ya. Iya. Oke, ada yang lain? Kalau nggak ada, kita masuk ke proses yang kedua. Ini nah, ya balik ke
ini perintah awal ya ini. Oke, silahkan nanti ada contohannya di sini. Oke, silahkan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke yang kedua. Jadi ini ya sama ya. Jadi citra warna karena yang bisa di-trace itu cuma di kontur itu cuma harus jelas ya atau tidak. Maka citranya dibuat citra biner. Tidak bisa dibuat grayscale langsung di kontur itu. Nanti konturnya ada banyak sekali karena beda-beda. Ya, mengapa ini harus dilakukan sampai ke resolusi? Oke, sebentar. Saya tambah dulu di ini resolusi. Oke. Nah, oke. Kita masuk yang kedua. Sama. Jadi Recording in progress. ya, kita sekarang masuk ke bagian yang kedua, yaitu motion detection and tracking. Ya. Jadi ini sebabnya adalah deteksi pergerakan dan tracking, dia men-track, tetapi dia menggunakan kontur. Ya, jadi sebenarnya ada banyak ya. Motion detection and tracking itu ada banyak. Konsepnya ada banyak. Nah, salah satunya dengan metode kontur tadi. Oke. Nah, sebelum kita bahas, kita lihat dulu. Nah, ini ya. Jadi, ini gambar video. Nah, ini ada mobil-mobil. Nah, ini. Gimana caranya kita bisa nge-track pergerakan dari mobil-mobil ini?
Jadi kontur tadi itu nanti akan melihat pergerakan. Nah, pergerakan ini nanti akan dilihat. Nah, karena dia bergerak, maka dia akan diberi tanda. Oke, nah, ya ini. Oke, kita mulai dulu hasilnya seperti apa sebelum kita masuk ke caranya seperti apa. Nih, saya sudah download ini ya. Kalau Anda ingin ya di YouTube. Oke, kita buat. Ya, jadi gambar tadi itu akan terdeteksi. Ya, di sini nanti ada banyak ya. Nanti di sini ada sesuatu yang nggak pas. Nah, ini karena ini dasarnya aja. Ya, jadi paling tidak dia sudah nge-track. Ya, jadi mana aja sih? Ya, dia akan membuat. Ya. Oke ya, jadi itu yang bab kedua yang akan kita bahas. Oke, kita kembalikan ke komen aja. Nah. Oke ya, kita mulai dari bab yang paling dasar, yaitu menampilkan file ke dari video. Ya, di sini ada dua cara. Yang pertama, kalau kita menggunakan webcam, itu perintahnya ini. Nah, tapi kalau kita ingin menampilkan sebuah video, ya ini diganti aja filenya apa. Mau beda di yang satu itu kalau 0 itu berarti dia mengambil data dari webcamnya, tapi kalau ini ya kita mengambil data dari file. Ini standar, ini untuk menampilkan frame-nya berapa, ini menampilkan frame, ini membaca data dari frame ke frame ya. Ingat kalau kita berbicara masalah video, itu di image processing itu sebenarnya pengolahan frame by frame. Ini ditampilkan, kemudian ini karena dia waktu ya, ini pewaktuan 1 milisecond terus sampai di budget escape. Oke, kita lihat. Nah, ini gambar. Ya, bentuknya seperti ini. Oke ya, jadi itu adalah cara menampilkan video ke dalam Python. Nah, gimana caranya kalau kemudian ini kok bisa ada tandanya? Oke, yang pertama konsepnya.
Jadi kalau video itu adalah kita membandingkan frame 1 dengan yang frame yang kedua. Karena ini motion detection ya. Jadi kalau konsep motion detection itu membandingkan frame 1 dan frame yang kedua ya. Jadi frame saat ini dan frame sebelumnya dibandingkan. Jadi dia membandingkan frame ke frame. Kalau ternyata ada 1 pixel yang berbeda, maka dianggap itu akan terjadi perubahan atau pergerakan. Ya, jadi itu yang dinamakan sebagai deteksi pergerakan itu adalah membandingkan frame by frame. Ya. Jadi pixel by pixel itu dibandingkan. Harusnya kalau angkanya sama, berarti dia dianggap nggak bergerak. Karena apa? Ya dia gambarnya sama. Tapi kalau gambarnya berbeda, maka dia dideteksi sebagai terjadi pergerakan. Kemudian trackingnya gimana? Nah, tracking itu sebenarnya frame by frame dibandingkan, kemudian dibandingkan dengan frame lagi. Ya, jadi proses itu diulang-ulang. Kemudian gambar itu ditandai. Nah, dengan ditandai itu, di kontur tadi, maka sebenarnya ada 2 frame. Frame saat ini dan frame sebelumnya ditandai. Kalau terjadi perbedaan, berarti ada pergerakan, ada motion. Kemudian data itu kemudian dikontur. Perbedaan itu nanti dikontur. Nah, kemudian proses itu berulang-ulang. Karena itu prosesnya berulang-ulang, maka secara otomatis sebenarnya dia akhirnya menjadi tracking. Prosesnya sama, yaitu frame saat ini dibandingkan dengan frame sebelumnya. Kemudian dari perbedaan ini, dia berupa citra warna, dirubah ke grayscale, dari grayscale kemudian sebenarnya sama, citra biner, tetapi ini di denoising dulu ya, di blur dulu. Ya, karena ada banyak nanti kalau nanti terlalu banyak kontur kalau tidak di denoising. Nah, kemudian baru di threshold, kemudian agar lebih jelas ya. Jadi biasanya kalau di threshold itu masih apa ya, belum istilahnya belum halus, nah maka dilakukan dilatasi. Baru tadi masuk ke fine contour dan draw contour. Nah, yang pertama kita menyediakan dulu bentar. Ya, di sini kita menyediakan dulu tempatnya frame, ya, tempatnya image. Ya. Jadi tempatnya image itu ini nanti sebagai image pertama, ya, jadi frame pertama menjadi frame kedua. Nanti dia akan dibandingkan kalah. Ya. Jadi kita membuat tempatnya dulu. Oke. Nah, berikutnya baru proses membuatkan.
ini adalah proses membandingkan. Nah, oke, coba kita lihat aja seperti apa. Ya, jadi ini dibandingkan ya. Benar. Itu. Ya, jadi ini sebenarnya ini belum dibandingkan. Gitu ya. Jadi ini ya, nah, ini proses memindahkan dari frame 1 ke frame 2 ya. Jadi ini frame 2 mengambil data dari ini ya. Jadi frame 2 mengambil data dari video capture ini dari filenya. Kemudian ini proses sebenarnya frame 2 dipindahkan ke frame 1. Ini terus-terusan ya. Frame 2 dipindahkan ke frame 1, kemudian frame 2 ngambil data dari capture-nya. Ini proses untuk memindahkan dari frame 1 ke frame 2, frame 2 ngambil data. Nah, ya. Ini masih sama bentuknya. Cuma ini nanti sudah mulai kita sudah punya frame 1 dan frame 2. Oke, ini masih sama, tetapi kita sudah punya frame 1, frame 2 bedanya. Oke ya. Nah, kemudian frame 1 dan frame 2 itu sudah punya, kemudian kita masukkan perbedaannya apa sob? Nah, ini kita lihat di sini, kita tambahi ini untuk melihat perbedaan antara frame 1 dan frame 2. Oke, kita lihat saja. Ya. Nah, ini ya, sudah kelihatan toh? Nah, sudah kelihatan ini ya. Jadi kita sudah bisa melihat ini inilah perbedaannya. Nah, yang lain apa? Ini kan yang lain jadi hitam ya. Nah, yang lain jadi hitam. Ini sudah kelihatan ini perbedaannya. Nah, cuma di sini kan nanti ada yang muncul, ada yang enggak. Nah, sudah. Nah,
Tetapi ini kan masih ada warna-warna. Dari warna-warna ini kemudian dibuat menjadi grayscale. Ya. Nah, ini prosesnya masih ringan ya. Jadi masih BP-nya 1 nggak masalah. Tapi kalau kemudian itu sudah menjadi berat, nah BP-nya nanti kita ubah. Ya, kita samakan aja tadi yang di sini 40. Karena ini sudah proses, kalau grayscale mungkin nggak menjadi masalah. Nanti proses counternya ini yang butuh waktu yang lama. Kita lihat, coba kita lihat satu persatu aja. Jadi blur. Ya, dia menggunakan Gaussian blur. Ya, jadi sini ya tadi perbedaannya, perbedaan itu kemudian di gray kan, di grayscale, dari grayscale kemudian di blur, ya, dihaluskan menggunakan ini Gaussian ini blur, pakai Gaussian blur ya, yang di sini. Ya, kalau pakai min juga boleh. Oke, kita coba. Nah, ya jadi diharapkan gangguan-gangguan di sini itu sudah tidak nampak lagi. Oke, nah kalau sudah halus, tidak banyak istilahnya bintik-bintik, ya, smoothing ini, ya, blur atau smoothing atau denoising, baru masuk ke threshold. Masuk ke stres. Nah, ini dia. Ini ya, kan kelihatan di sini. Nah, ini sudah putih. Cuma di sini nanti nah, sudah kelihatan ada banyak. Ini loh, istilahnya. Nah, ini. Ya, ada putih-putih di sini. Nah, makanya dilakukan yang namanya dilatasi. Ya. Oke, kalau dilatasi itu pembelajaran kita saat topologi. Ya, dilatasi, delete, erot. Oke.
Oke, silakan nanti. Jadi biar apa? Ini istilahnya membentuk satu kesatuan. Jangan sampai nanti di sini nanti karena kalau bisa itu mobil itu ya satu putih semua, satu itu putih semua di sini. Nanti kita masih ada hitam. Oke, nanti bisa menggunakan prinsip yang lain. Ya, cara kerjanya seperti ini. Oke, nah di sini sudah kelihatan cuma yang jadi pengganggu di sini. Oke, kalau ini sudah baru masuk ke kontur. Oke, ini dari dilatasi masuk ke kontur. Dari kontur baru dibuat yang namanya menggambar konturnya. Iya, jadi intinya di sini. Jadi ini di threshold itu masih tipis-tipis, kemudian dilatasi biar putihnya membesar, sehingga ya satu mobil diharapkan satu putih, ya putih semua di situ. Nah, kemudian baru di fine contour dan draw contour, ya. Ini sebenarnya sama tadi dengan yang gambar, cuma yang berbeda di sini. Nah, ini persiapannya ini untuk menghilangkan gangguan-gangguan tadi. Nah, oke. Nah, kita lihat ke frame 1. Nah, ini tadi sudah ke frame 1. Jadi di sini sudah ke frame 1. Oke ya. Nah, ini kan yang jadi masalah kan ini sudah. Nah, ini kan. Cuma tadi putihnya kan tidak beraturan, ya. Jadi akhirnya banyak kontur di sini. Nah, banyak kontur. Oke. Ini adalah kalau kita sudah berbicara masalah kontur. Nah, di video tadi kita juga melihat itu kok kotak-kotak itu gimana. Ini konturnya diubah, diganti dengan jadi
Iya, ini sebenarnya draw contour itu kemudian jadi ini yang membuat kotak-kotak. Ini adalah kita cari kontur. Nah, ini kan kontur itu kan ada banyak ya. Jadi kontur 1, kontur 2, kontur 3. Nah, ini kan semuanya diproses semua. Nah, kontur-kontur tadi kemudian dibuat gunting rektangularnya, ya, dibuat kotaknya. Jadi sebenarnya tiap-tiap kotak itu, nah ini dia, sebentar, ini dia sudah, nah, Pak, biar kelihatan. Jadi tiap kontur tadi itu akan dibuatkan kotak. Nah, kemudian dibuat kotak di sini. Kita lihat. Nah, ini dibuatkan kotak-kotak. Setiap kontur tadi, konturnya ada banyak toh, kotak-kotak. Nah, karena ini konturnya kecil-kecil, ini dianggap kita sebagai pengganggu. Ini kan kotak-kotak kecil ini sebagai pengganggu ya. Nah, oke, kita akhirnya, nah ini kotak kecil, kotak kecil, kotak kecil. Nah, maka karena kotak-kotak kecil itu kita tidak perlukan, ya, jadi mobilnya itu ya sekian ini. Maka kalau lebih kecil dari itu, maka tidak dibuatkan kotak. Caranya gimana? Ya ini, di if ini. Nah, jadi kalau areanya, misalnya 1000, itu kalau di bawah 1000 maka dia tidak digambar kotak. Kalau di atas 1000 baru digambar kotak. Nah ini, ya karena ini kotaknya besar, ya jadi kelihatan. Nah, yang perlu diperhatikan termasuk permasalahan di image processing atau detection, ini adalah ini membandingkan frame 1 dengan frame 2 ya. Kita lihat di sini, ini yang namanya apa ini? Bayangan dari truk, bayangan dari mobil itu dianggap sesuatu yang berbeda loh. Nah ini, jadi pencahayaan itu bisa mempengaruhi itu dianggap sebuah gambar yang berbeda. Jadi misalnya ada pohon itu bergerak-gerak, nah, atau bayangan dari pohon itu bergerak-gerak, maka dianggap itu ada sebuah pergerakan. Nah ini sama. Ya, jadi itu permasalahan dari tracking image detection itu ini. Ya, jadi ada beberapa metode akhirnya untuk istilahnya mengurangi gangguan-gangguan di sini. Apakah gangguan dari pencahayaan, kemudian apakah ini gangguan dari ini bayang-bayang, sehingga yang namanya motion detection
and tracking itu banyak metodenya. Ini terutama untuk mengurangi gangguan. Recording stopped. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya, ya ini. Kalau kita pakai kontur, kita tidak bisa istilahnya mengapa ini akhirnya dibuat kotak. Karena apa? Kalau kita pakai draw kontur, kita tidak bisa menghilangkan kontur-kontur yang kecil. Oke, kita coba kalau kita tidak dilatasi gimana? Atau kita pakai dilatasi. Oke. Ya. Jadi kalau ternyata ada pantulan dari sini, dari mobil sini, atau di sini ada mobil, terus kemudian membentuk bayang-bayang di sini, maka ini dianggap sesuatu yang berbeda juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu ya, paling tidak Anda tahu konsepnya. Ya, kalau nanti Anda buat TA tentang ini, ya, walaupun Anda copy paste, paling tidak Anda tahu konsepnya itu seperti apa. Oh, ini dari sini, dari apa? Dari citra warna, dicari perbedaannya, dari perbedaan itu kemudian sekali lagi, kemudian denoising. Ya. Anda boleh nanti merubah-rubah. Di-grayscale dulu, baru dicari perbedaannya. Ya nggak apa-apa. Baru di-denoising dulu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Kalau nggak ada, nah, kembalikan ke awal lagi. Silakan. Itu ya. Ya. Nah, sama. Kemudian untuk praktikum, di sini kan ada grayscale, ada citra biner, ada thresholding. Nah, untuk praktikum silahkan Anda menggunakan berbagai macam thresholding. Ya. Citra warnanya terserah. Anda menggunakan beberapa gambar. Dari gambar itu Anda coba menggunakan berbagai macam thresholding. Sebenarnya thresholding yang paling cocok itu apa? Ya, jadi untuk praktikum pertanyaan mendasarnya adalah metode thresholding yang paling cocok itu apa? Anda bisa pembelajaran di materi 9A dan pertanyaan kedua, denoising. Ini materi 11. Dan morfologi dilatasi. Ya, jadi untuk yang ini apakah metode thresholding
kemudian denoising, dilatasi, itu akan mempengaruhi hasil. Jadi lebih baik atau jadi itu enggak ada hasilnya atau malah jadi lebih buruk. Silakan Anda paling tiga ada misalnya ada 3 image. Kemudian Anda coba aja pakai adaptive rerouting. Nah, itu gimana hasilnya dari gambar-gambar itu? Oke. Kalau yang ini ya. Oke, untuk yang ini motion detection, silakan Anda ubah urutannya, misalnya grayscale dulu, kemudian di threshold, kemudian di blur, atau dilatasi. Nah, ini kira-kira urutannya sudah cocok apa enggak? Oke, yang kedua, dari 13. Ya, untuk praktikum, coba Anda tambahi image gradientnya. Ada nggak pengaruhnya? Kalau nggak ada pengaruh ya ditulis saja nggak ada. Jadi ini semua itu sebenarnya untuk membentuk threshold. Ya. Nah, threshold itu biar jadi threshold yang bagus, maka noise itu harus dihilangkan. Noise-nya harus dihilangkan.
Makanya dilakukan yang namanya denoising, dilatasi, itu sebenarnya apa? Memperbaiki citra biner. Nah, apakah di biner dulu baru denoising? Apakah denoising dulu baru di biner? Nanti coba Anda metode. Oke lah, binernya apa? Binernya kalau di sini thresholdnya adalah menggunakan threshold binary. Oke, coba Anda gunakan yang adaptif, atau Anda bisa menggunakan threshold yang lainnya. Jadi binary, terang, ya silahkan. Ya, terus kemudian hasilnya apa? Oke, paham? Oh, Mbak. Oke, sekarang saya kirimkan file